Glory, haleluya. Kita jumpa lagi, berjumpa dengan kitab Kisah Para Rasul menyongsong perjumpaan kita dengan Roh Kudus, mengalaminya dalam hidup kita. Kita akan efektif melaksanakan perintah Tuhan pada kita, dan kita juga akan tahu bagaimana rancangan Tuhan terhadap kita sebagai umat Tuhan. Ya, hari ini kita belajar ambil inti dari ayatnya yang ketiga. Dengarkan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Pencipta langit dan bumi yang menderita. Pertanyaannya sebenarnya adalah, mengapa Tuhan Yesus harus menderita? Tidak adakah cara lain untuk menyelamatkan kita? Kenapa harus menderita? Dan kenapa dia harus mengikuti salib? Dan dia disalibkan. Dan setelah disalibkan, dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Nah, yang saya mau sampaikan pada seluruh jemaat, kalau kita tanya, kenapa Yesus harus menderita? Perhatikan, Yesus menderita adalah penggenapan firman yang dijanjikan oleh Tuhan dalam seluruh rancangan Tuhan. Kalau kita baca itu mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, itu adalah rentetan sejarah penyelamatan Tuhan. Nah, dalam kitab Kejadian kan ada dikatakan begini, setelah manusia jatuh dalam dosa, ada satu perkataan begini, bahwa ular itu akan memagut tumit daripada keturunan manusia itu. Tetapi keturunan manusia itu akan menginjak kepala ular itu. Jadi karya penyelamatan itu sudah dimulai, dinubuatkan, harus lewat penderitaan. Dan kemudian kalau baca dalam perjanjian lama ada banyak contoh-contoh, misalnya dalam kitab Yesaya ya, bahwa Kristus itu menderita bagi kita. Rupanya pun kita tidak bisa lihat lagi. Itu dalam pasal yang ke-53 kitab Yesaya. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul ini dikatakan, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ingat, penderitaannya selesai. Jadi kenapa Kristus harus menderita? Dia menderita karena perjanjian Tuhan dengan cara penderitaanlah ia menyelamatkan kita dari maut. Dia mati bagi kita. Tapi ingat saudaraku, penderitaannya itu tidak terus-menerus. Selesai. Dan bagaimana diselesaikan? Pada waktu dia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Kuburan tidak bisa menahan Tuhan Yesus. Tanah tidak bisa menahan Tuhan Yesus. Liang kubur tidak bisa menahan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus tidak berasal dari tanah. Dan tanah tidak sanggup menerimanya. Dia mati untuk menggenapi seluruh rencana Tuhan, bahwa memang dia harus mati untuk menyelamatkan kita. Nah,
Jadi sesudah dia mati, Alkitab berkata dia bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari dia menunjukkan dirinya, ini aku. Ini aku yang menderita. Dia tunjukkan tangannya, dia tunjukkan lambungnya, dia tunjukkan juga bekas mahkota duri. Ini aku. Bahwa sesungguhnya Yesus Kristus anak Allah, Yesus Kristus Allah, dia harus menderita. Dan kenapa dia menderita? Untuk selamatkan kita. Dan dalam penderitaannya itu dia berkata apa? Sudah selesai. Apa yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Seluruh rangkaian janji-janji Tuhan tentang penyelamatan seluruh umat manusia diselesaikan oleh Tuhan Yesus di salib yang mulia itu. Tapi kita sungguh-sungguh percaya dan karya-karyanya nyata dalam hidup, bahwa dia tidak mati, dia hidup. Sampai pada hari ini dia hidup. Dan hidup juga di dalam kita, bahkan hidup selama-lamanya. Karena itu seperti nyanyian berkata begini, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup aku tidak gentar. Sebab dia hidup, haleluya, masa depanku cerah. Penderitaanmu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu jangan pegang penderitaanmu. Serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.